potensi futsal nggak dikelola dengan sangat baik. Oke. Broadcast yang seadanya. Dulu dari 2015 gue siaran komentator sampai sekarang gue ngerasa nggak ada perubahan yang signifikan. Exco-nya futsal tuh nggak mesti 5 tahun dulu ya, kayak di sepak bola. Nggak tahu gue. Berkarir. Nggak tahu gue. Jadi bisa langsung aja kayak Atta gitu, udah langsung aja loh gitu. Ya, gue nggak tahu ya. Di Maksud ininya, gua, ya, di statutanya gitu. Iya, itu kan diangkat langsung oleh ketua umum kan. Nah, terus, Dan di satu sisi sebetulnya gini, ATA ini adalah perubahan menurut gue, perubahan yang positif bagi futsal Indonesia. Betul. Tapi kita tahu bahwa manajemen atau federasi sendiri isinya orang-orang yang cuma melakukan kegiatan yang sifatnya wajib. Oh iya. Wajib itu misalnya timnas. Iya Liga. benar, liga. Udah gitu aja gitu ya. Ngerti gak sih lo? Iya. Dia gak bikin tuh yang namanya grassroots. Iya, nah ini ada FFV U20 tapi kan sifatnya turnamen. Turnamen betul. Dan sama lah kayak EPA gitu. Akhirnya klub Ya caplok cuma sana. ya caplok sini. Paham lah ya gitu kan. Sebetulnya kan kembali lagi gitu. Potensi futsal nggak dikelola dengan sangat baik. Broadcast yang seadanya. Dulu dari 2015 gue siaran komentator sampai sekarang gue ngerasa nggak ada perubahan yang signifikan. Acara-acara di stadion tuh nggak ada yang menarik kayak basket. Oh iya, nggak entertainment banget ya, nggak sportainment banget, bukan entertainment. Iya, nggak sportainment sekarang banget. Gimana gitu. lu mau menghasilkan sponsor? Kalau seandainya lu cuma olahraga toh aja gitu, nggak bisa. Iya. Sekarang lu harus bagaimana mengcombine. Lu bisa main sama e-sport misalnya. Iya. Apapun itu lo bisa kembangin gitu loh. Ya cuma ya sekali lagi karena dihuni sama orang-orang yang memang akhirnya cuma berpikir bahwa kewajiban aja. Iya. Yang sunahnya nggak diambil. Ya misalnya ya gitu. Iya, Gua menganalogikan seperti itu. Tapi ya sekali harusnya lagi, nggak sulit ya, Dan? Nah akhirnya Atta saat itu pendekar jadi tuan rumah di Gor Popki kalau nggak salah. Iya, Cibubur. Lalu Atta mengundang langsung. Ya Pak Ete tuh. Ketua umum. Ya. Yang sebetulnya harus itu kan domainnya FFI. FFI betul. Benar nggak? Iya. Dan yang gue lihat adalah memang ada perbedaan kan. Artinya gini, kita tahu bahwa ketua umum FFI dengan Pak Erick Thohir ketua umum PSSI adalah dari dua kubu yang berbeda dari segi politik. Ya. Nah ini kan bahkan pada saat gue ada di komentator itu ada instruksi untuk tidak memberikan mention VIP siapapun yang datang. Nah, itu menarik kan? Iya. Itu menarik. Iya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya gue pribadi harusnya udahlah lepasin aja gitu. Maksudnya iya, maksud gue kalau PSSI serius kan tadi kan balik lagi tuh lu tanyakan anak tiri, gue bilang anak haram malah lepas gitu aja. Itu ada bentuk rasa kecewa juga gak sih ke PSSI sebenarnya dari FFI kalau lo ngeliatnya? Gini misalnya gini, gue punya gelas nih, terus lo bilang Don gelasnya gue rawat deh, ya ini bisa gue pakai buat ngisi air. Bisa gue buat apapun gitu segala macam gitu kan, buat minumnya bisa lo yang halal yang haram lo bisa lakukan. Ya udah tapi ini tetap punya gue ya. Oh ya. Tapi lo harus beli airnya di gue ya. Iya. Lo harus beli teh manisnya di gue ya. Artinya kursus pelatih tetap gue ya. Kursus wasit tetap gue ya. Karena lo nggak punya wasit sama pelatih. Lo cuma gelar kompetisi. Lo cuma timnas sesuatu yang emang membutuhkan uang kan. Timnas lo harus hire pelatih. Pelatihnya nggak kaleng-kaleng. Iya benar. Terus targetnya juga liga tinggi. Juga lo harus cari sponsor untuk menggelar. Emang broadcast tuh berapa ratus juta satu kali satu hari itu. Iya itu. Gue tahu sih hitungan itu. Emang rugi terus sih. Emang gue pernah tahu. Gue pernah ngobrol ya rugi. Emang rugi. Nggak nutup itu sponsor-sponsor yang ada di itu. Betul. Dan Erick Thohir, maksud gue pada saat Erick Thohir hadir, sebetulnya tamparan karena Erick Thohir membuat statement kalau mau futsal ini baik jalannya harus sejalan sama PSSI. Karena kalau misalnya berarti kan itu kan ada kalimat bersayap Iya. Bahwasanya selama ini nggak sejalan. Dan kabarnya memang seperti itu. Jadi sendiri ya. Walaupun domainnya itu kalau mau PSSI mau mat udah selesai. Ya, itu punya dia. Iya. Selama futsal masih under FIFA itu punya PSSI. Iya benar. Itu aja. Iya benar. Kan sekarang masalahnya etika aja. Iya. Nah, terus tadi kita sampai Juli ya. BTS memastikan gelar juara kedua mereka dalam 2 tahun terakhir bersama Hector Souto. Lo ngelihat BTS sendiri ini memang tim penuh bintang ya.
tim bertabur bintang kan. Memang dia niat buat juara, sempat gagal. Waktu itu udah berapa kali gagal. Berapa kali gagal? Kalau nggak salah ya 3 kali lah. Bahkan datengin pemain-pemain top level dari Jepang lah. Banyak lah pemain-pemain asing yang emang akhirnya hilir mudik, dan mereka juga mengambil pemain-pemain timnas yang akhirnya ya kebetulan manajer timnas pemilik BTS saat itu kan. Iya. Jadi ya gua nggak pernah ke ini juga bisik juga kok. Iya. Ngebahas soal bagaimana menjadi manajer timnas. Yang pasti menurut gua Hector Suto tuh penyelamat bagi BTS, karena awal musim tuh sempat Suso asisten pelatihnya yang pegang, penggantinya Suto, karena Suto ada urusan personal lah gitu. Tapi tetap menurut beberapa pertandingan terus Suto datang lagi dan akhirnya juara. Nah, berarti memang faktor pelatih, bukan pemain. Iya, pemain juga besar lah. Iya pasti. Tapi kan pemain sebagus apapun kalau pelatihnya nggak bagus juga susah. Iya, benar. Nah, kalau lo ngelihat pemilik seperti ya pemiliknya BTS ini, apakah bakal kejadian lagi nggak seperti pemiliknya Famos? Kalau itu kan kita terlepas dari pemiliknya Famos memang terbentur masalah ya. Iya. Tapi lo ngelihat kepemilikan klub sekarang di futsal sebenarnya agak rawan juga nggak sih? Rawan dalam arti? Dalam arti ya tergantung pemiliknya. Kalau gue udah bosan udah lah. Oh iya, terjadi di SKN. Iya. SKN tuh kecewa sih bosnya. Oh, kecewanya kenapa? Iya, karena dia pernah juga jadi manajer timnas putri. Ya gue bilang sih ngerasa kayak jadi sapi perah juga. Karena kan manajer timnas. Iya pasti duit lo keluar itu. Dan pasti lah. Iya. Pasti kan. Gak mungkin di reimburse. Terus kan konflik of interest juga kan. Oh iya. Sekarang gini, yang terjadi di futsal sekarang adalah banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa Bintang Timur Surabaya banyak dibantu oleh wasit. Karena manajer timnas adalah pemilik dari Bintang Timur Surabaya. Walaupun gue kalau jadi manajer timnas, jadi pemilik Bintang Timur Surabaya, kesel lah. Gue nggak main sama wasit, orang gue mempersiapkan tim dengan baik. Iyalah, secara persiapan paling oke, pemain oke gitu. Soal kan wasit wajar. Soal wasit akhirnya ngambil keputusan yang akhirnya dianggap itu ya itu urusan wasitnya. Iya benar. Gitu loh. Kecuali kalau memang bisa dibuktikan bahwasanya ada permainan. Dan itu kan kalau nggak bisa dibuktikan lo bisa UITE. Lo bisa komen di Instagram. Iya benar. Gitu, paham nggak lo? Kan dari situ kan menurut gue ya sekali lagi Bintang Timur Surabaya ya kayak Manchester City layak lah. Kalau gue kayak Manchester City lah gitu. Iya benar. Dia beli pemain bintang, beli pelatih bagus, persiapannya juga oke. Ya gitu. Jadi punya fasilitas. Itu dia. Mereka memperbaiki diri mereka sendiri lah. Iya, klub itu sendiri fasilitas dipenuhin segala macam. Ya, makanya wajar kalau mereka sekarang salah satu tim elit di Pro Futsal League. Nggak cuma di Pro Futsal League ya, tapi juga mungkin bisa jadi di Asia Tenggara. Karena mereka kan juga juara sebelum Black Steel ya untuk AFF Antar Club. Terus kita beralih ke Agustus, ada Marco Sorato menjadi pelatih timnas futsal Indonesia yang pernah membawa Brazil juara Piala Dunia 2012. Iya, ini rame. Kenapa? Tapi gue tuh sebenarnya waktu pertama kali ditunjuk itu gue agak sanksi sih. Karena setelah juara 2012 kan track recordnya nggak terlalu wah ya. Iya betul. Pernah juara. Iya. Pernah memang gitu kan. Dan itu Brazil. 2008 asisten, 2012 as a head coach. Dan gue melihatnya apakah dia mampu gitu loh. Terus persiapannya juga minim banget waktu itu berapa hari sebelum? Iya, itu pokoknya dia 5 Agustus itu kompetisi selesai dia baru datang tuh nonton tuh pertandingan 2 minggu terakhir apa. Oke. Jadi gue melihatnya gini loh Is. Sorato ini mungkin punya kualitas kalau seandainya diberikan waktu yang cukup. Betul. Diberikan uji coba yang proper. Diberikan persiapan yang katakanlah standar untuk sebuah tim yang emang target untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi kan itu nggak diberikan. Bahkan sempat ada beberapa pemain ya Instastory ngomong kayak gini. Kita disuruh berjalan, kita disuruh mengendarai mobil ke satu tujuan, tapi sayangnya kita nggak dikasih bensin yang cukup untuk tujuan tersebut. Itu kan analogi kan? Iya benar. Menurut gue lumayan nampol. Iya benar. Seperti itu. Nah terus akhirnya Indonesia ini rentetan ya, kita beralih ke September. Betul. Rentetannya kita batal jadi tuan rumah kualifikasi AFC. Gue juga nggak tahu kenapa. Oh gue tahu. Kenapa tuh? 1 bulan sebelumnya ada satu proposal masuk ke WhatsApp gue. Itu persis banget. Kan harusnya di Istora ya. Kalau gue nggak salah yang ngajuin Istora ya. Istora sama Indonesia Arena ya. Istora itu jadi gini. Istora yang pertama itu sebagai tuan rumah kita harus menyiapkan
4 tim yang bertanding, which is Macau, Afghanistan, Arab Saudi dan Indonesia, itu harus pakai hotel Sultan. Oke. Standarnya. Oke, itu satu. Satu tim itu 20 orang. Iya. Oke. Itu harus disiapkan kalau kita mau jadi tuan rumah. Lalu di booking itu lapangan itu dari awal Oktober kalau nggak salah. Ya, dari awal Oktober. Itu sampai tanggal 12 Oktober. Jadi kan pertandingannya 7 sampai 12. Oke. Dari awal Oktober tuh harus udah ada friendly match segala macam persiapan tuh harus udah dilakukan tuh. Kalau lo pakai Indonesia Arena lo nggak perlu renovasi apapun. Kalau lo pakai Istora ada beberapa hal yang harus direnovasi. Fasilitas. Gue nggak tahu, tapi di situ dituliskan. Ya berat itu ya. Terus ditambah lagi perangkat pertandingan harus di Fairmont. Buset. Kalau nggak salah tuh 18 orang. Gila. Wasit, referee asesor, match commissioner, bla 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 segala macam. Iya. Oke. Dan itu harus dari tuan rumah. Iya. Itu. Ya sekarang gini, nyewa Istora aja kalau nggak salah ya nyampe 500 juta per hari. Per hari loh. Gila. Makanya bayangin harus 14 hari misalnya. Itu udah 7 M sendiri. Buat nyewa Istoranya doang. Totally bisa berapa? 10 M. Gila. Itu yang lucunya kenapa tuh nyampe ke gue, ada teman gue, Don. Nih ada proposal futsal mampir ke gue nih gitu. Dikirim oh ini mah timnas dong. Iya katanya timnas gini segala macam. Gue bilang ya puyeng lah kalau kayak gitu. Dan itu September ya. Sorry. Itu Agustus akhir. Nyampe ke gue dan September tuh ternyata deadline-nya. Oke. Nggak sanggup lah ya. Ya akhirnya ke Arab Saudi juga yang sanggup. Ya duit semua dia. Iya. Gile. Nah terus pembagian grup kualifikasi PON 2024 cabur futsal nih gimana? Iya September itu ada pembagian grup kualifikasi, lalu di Oktobernya tuh ada kualifikasi PON untuk di Aceh. Iya. Aceh Sumut. Oh Aceh Sumut ya yang tahun besok. Itu kan bisa dibilang kan kegiatan nasional ya. Iya. Nah kalau lo ngeliat persaingan PON kenapa sekarang pakai pemain muda atau tetap bisa pemain untuk cowok U20. Cowok sekarang U20 dan pertama kalinya Putri dimainkan dan itu bebas. Putri akhirnya dimain. Emang tahun kemarin enggak ada ya? 2020 di Papua enggak ada ya? Enggak ada. Oh iya. Dan akhirnya sekarang Putri ada dan cowoknya U20 nih. Iya, dua tuan rumah udah lolos, tambah 10 yang lolos. 10 apa 8 ya? 10 kalau enggak salah, jadi 12. Putrinya itu udah 8 doang kalau enggak salah. Oke. Tapi kalau lo melihat dengan penerapan U20 ini memang harusnya seperti itu ya. Oh bagus. Ini ya yang bisa dibilang futsal jadi makin merata. Oke. Yang menarik Jawa Barat 2 kali finalis gagal lolos. Oh iya. Karena mungkin regenerasi akhirnya orang harus memikirkan regenerasi itu ya. Iya. Karena kan kalau bicara 20 itu merata Iya benar. Enggak ada provinsi yang menonjol. Iya sih memang iya benar. Kualitas merata ya. Iya, itu kencang sama kencangnya ya kan. Kualitasnya ya sama gitu loh. Ya, mungkin provinsi besar diuntungkan dengan banyaknya kompetisi usia muda di sana. Iya benar. Itu aja sih menurut gua. Benar. Nah, terus di sini ada Evan Abort ke Liga Portugal. Sayang banget cuma sebentar ya. Ya kita sudah sempat bahas, tapi yang pasti ini salah satu journey yang emang harus kita informasikan terkait dengan Evan pernah bermain di Liga Portugal walaupun nggak lama karena emang ada faktor-faktor lain ya. Menurut gue ini sebuah sejarah sih, tetap sebuah sejarah. Ya sejarah lah main di Liga Portugal, Cing. Betul. Gila di Eropa pertama ya. Pertama. Karena BBS itu cuma di Cina. Dan juara sih memang waktu BBS. Oke, terus Indonesia gagal lolos KFC setelah hanya menang lawan Macau, imbang lawan Winner, kalah lawan tuan rumah Saudi. Gue kemarin ketika dapat hasil drawing pembagian grup Piala Asia Futsal masih nyeselnya masih berasa loh. Oh iya. Kita gagal gara-gara ada postingan kan. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Gue sebel banget itu. Itu kayak luka yang udah mau kering tiba-tiba basah lagi. Pas lihat hasil drawingnya, aduh gila ya. Di Thailand lagi kan mainnya kan pasti besok kan. Gue rencananya datang sih tetap. Oh lo kesana? Mungkin semifinal gue menonton. Wih gokil. Lo mantau pemain apa gimana ini? Enggak, gue pengen ngadain coaching klinik tapi bukan gue. Gue pengen kerja sama salah satu brand di Thailand untuk pelatih-pelatih di Indonesia yang mau belajar. Itu sambil nonton semifinal-final sambil juga kayak ada edukasinya gitu. Oh, jadi nggak cuma nonton aja sana. Iya benar. Ya sekalian aja. Iya. Study tour lah bisa. Study tour ya. Oke, terus ada timnas putri juara Tri Nation di Filipina ya, walaupun sekedar invitation ya.
Iya. Gak seperti apa namanya Piala Asia atau ya kalau gua kan bilang AFF gini, kalau misalnya banyak yang netizen komentar, lawannya nggak berkualitas. Ya kalau lawan nggak berkualitas lo nggak juara kan kebangetan. Iya benar. Ya kan? Itu cuma 3 negara kan? 3 negara. Iya. 3 negara. Tapi kita lawan tuan rumah. Benar. Dan ini juga ya pengobat juga tuan sih. rumahnya tuh yang pegang Vick Herman. Iya betul Vick Herman. Dan ini juga jadi pengobat kan maksudnya. Namanya? Minimal ada juara-juara lah. Iya. Dan enggak, yang penting tuh minimal timnas putri kita tuh main. Maksud gue ada mengasah terus ada gitu pertandingan loh. lah pertandingan ya. gitu. Walaupun kita sempat main juga sebenarnya, ini gue lupa masukin juga. Sebelumnya kita kalah lawan Cina, imbang lawan Cina, lawan Jepang. Akhirnya kita nggak lolos NSDF. Oh iya NSDF benar NSDF. Itu juga salah satu momen juga sih. Nah, terus BW dan Fandi pegang timnas Brunei dan Timor Leste. Ada campur tangan lo kayaknya kalau nggak salah. Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. BW kan karena dia juara Liga Brunei. Sama klubnya gue lupa namanya apa. Lalu Fandi ya ada kedekatan juga dengan Timor Leste. Dan hitungannya sih kalau menurut gue ya mereka juga nggak lolos sih di kualifikasi. Bahkan mereka bertemu kalau nggak salah. Oh iya bertemu ya. Satu grup. Iya. Tapi ya memang pelatih kita harus kayak gitu ya. Ya tadi seperti yang lo bilang ya. Ketika kita banyak mencetak pelatih tapi nggak ada sarananya untuk lapangan pekerjaannya, ya terpaksa harus di luar. Dan terbukti dengan BW berprestasi, Fandi berprestasi, memang pelatih kita berkualitas harusnya. Sebetulnya kita punya pelatih kualitas, ya cuma itu tadi nggak ada wadahnya aja. Iya benar, nggak ada wadahnya. Nah terus kita ke November nih. Liga Pro musim 2023-2024 digelar dengan pembukaan di Gor Tegal Selatan. Kok Tegal Selatan ya? Ini jarang-jarang loh. Kenapa Tegal Selatan? Iya, karena murah. Hah? Bukan karena ada tim di sana? Nggak ada. Kenapa kok bisa dipilih Tegal? Ini baru pertama kali. Tapi menariknya Gor Tegal Selatan itu dipakai oleh Black Steel Manokwari ya, Black Steel yang menjadi tuan rumah. Ini gue juga nggak tahu standar seperti apa untuk musim ini. Apakah boleh tuan rumah diambil dari kota yang berbeda? Iya. Gitu. Gue nggak ngerti. Cuma memang gini, kalau kita bicara sebenarnya experience untuk nonton di gor tersebut juga nggak nyaman. Oh iya gitu. Lo udah kesana ya? Wah, cukup sekali gue. Kenapa? Jauh? Sebenarnya gini, soal jarak, let's say 4 sampai. Naik kereta atau mendingan naik bis? Naik mobil sendiri lah, mobil pribadi. 5 jam sampai 6 jam kalau nggak salah. Gornya itu sayangnya itu kita kalau misalnya nonton di bagian belakang kita nggak bisa lihat bagian. Ada beberapa bagian yang nggak kelihatan sama kita. Ketutupan apaan? Ya ketutupan railing atau kita mau nggak mau harus kayak orang nonton empang gitu. Ya beneran. Iya. Bahkan waktu itu gue nonton di situ sama Ata bilang kok nontonnya kayak gini ya nggak enak ya, nggak nyaman segala macam. Dan itu emang sangat disayangkan sih menurut gue. Gue juga aneh di sana terus ada kejadian bocor. Ini yang biayain Black Steel atau FFV dananya? Oke, sistemnya kayak gini is. Kalau gue tuan rumah, misalnya gue Halus FC, gue akan ngambil misalnya Gor Popki. Ya. Gue tuh dapat subsidi 64 juta per hari. Enggak. 2 hari itu sampai selesai. 3 hari is. Oh 3 hari. Karena Jumat tuh harus dipakai untuk uji coba lapangan. Uji coba lapangan. Sewa untuk kalau di Gor Popki sewa 3 hari aja, sama segala macam bla 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 itu 64 juta tuh kurang. Iya benar sih. Belum lo harus perangkat pertandingan lo yang tanggung jawab untuk tempat penginapan, penjemputan dari bandara sampai hotel ke bandara lagi. Hotel tim? Oh, enggak, hotel tim masing-masing. Masing-masing kan ya? Masing-masing. Enggak perlu lo jemput segala macam kayak bisa di bola kan harus dijemput. Enggak. Oke. Jadi banyak yang total ya gue kasih tahu ya. Total sebuah tim kalau di Jakarta kalau mau menggelar menjadi tuan rumah itu bisa 250 juta sampai 300. Anjir, cuma dikasih 60 dan itu rata semua. Jadi kayak misalnya lu di Gor Purwokerto nih. Iya. Purwokerto, Gor Satria. Itu kan sewanya enggak. Kalau di Gor Popki itu sewa bisa 16 juta satu hari. Kalau di sana 5 juta. 5 juta. Iya. Beda-beda. Kalau Gor Dispora tuh lebih murah. Iya benar. Iya. Lo kalau bisa kerja sama. Jadi banyak sebetulnya yang maksud gue pukul rata kayak gitu 60 juta. Enggak adil juta. ya. Ya enggak. Tapi memang kalau lu tandang misalnya gua klub Jakarta, gua tandang misalnya ke Pontianak. Ya emang nilainya sekitar 200 juta. Tiket pesawat pulang pergi. Iya. Satu tim misalnya 25 orang. Hotel, makan dan lain-lain. Iya. Nyawa mobil buat berangkat. Benar. Ya itulah masih belum termanage. Ya benar sih kata lu ya. Ya banyak hal. Makanya sempat ada
ngelihat IBL mau home away, gue bilang futsal belum bisa kecuali kalau misalnya klubnya asal Jawa semua. Iya benar. Kalau home away, kita kan negara kepulauan nih. Benar. Dan itu kan kesulitan kita. Iya. Di sepak bola aja kalau misalnya Persiraja nanti misalnya rezekinya mereka lolos 3-1, terus ada Persewar Waropen atau PSBS Biak lolos. Itu jauh banget itu. Itu tandang. Itu sama kayak lu main di Liga Champion, tau gak lu? Iya benar. Gue pernah gue pernah dari Sorong Papua ke Jakarta itu 4,5 jam kalau nggak salah. Itu kalau misalnya gue naik pesawat itu lo daerah nyampe Jepang tuh gue. Iya benar. Nyampe Jepang nyampe Bangkok gitu. Ya kan emang karena kan secara jarak kan secara jarak emang jauh banget. Nah, terus 5 pelatih asing, 16 pemain asing. Ya ada Pattaya Pimkem dari Favage, ada Jimenez dari Black Steel yang menggantikan Hami. Ada Farhad dari Iran yang pendekar. Lalu juga ada Diego Rios. Betul. Lalu ada terakhir itu Almeida dari Portugal yang melatih Unggul FC. Nah, ini lo ngomong-ngomong Unggul FC menarik nih, Don. Unggul FC menarik adalah banyak pemain-pemain, dia kayaknya udah mulai serius ya mendatangkan pemain-pemain lumayan ternama ya. Terus pelatih tadi yang lo bilang tadi gitu, agak lumayan oke kalau gue nggak salah CV-nya ya. Oke. Sebenarnya bukan soal karena dia asing ya, tapi menurut gue punya knowledge yang bagus juga. Bagaimana kelihatan dari cara bermain Unggul juga sekarang, ya dan itu kan terlihat ya dari apa yang manajemen lakukan. Investasinya nggak sedikit ini. Ya, mereka juga punya sport center, punya lapangan sendiri. Dan digunakan TC Timnas kemarin. Dan mereka nggak tuan rumah. Kemarin barusan Ken Arok Malang. Oh tapi di Ken Arok Malang bukan di tempatnya mereka ya? Karena mereka nggak punya tribun kalau di sport centernya. Oh iya. Mereka kan butuh penonton juga hadir. Benar. Gitu. Oke, Don, itu udah sampai November. Kalau menurut lo Desember nih. Desember bakal seperti apa? Futsal kita Desember mah udah terjadi. Futsal kita berantakan. Pekan 1, pekan 2 masalah GOR. Lalu pekan 3 kita ke UNESA Surabaya. Sebenarnya nggak banyak masalah. Penonton juga oke segala macam. Mungkin ada beberapa wasit. Karena wasit juga dari pekan pertama juga mendapatkan sorotan. Bagaimana video support system juga belum bisa digunakan secara maksimal. Tambah lagi kemarin ada pemukulan dari official atau measure dari Bintang Timur Surabaya atas pelatih kiper pendekar. Lalu bagaimana banyak pemain atau tim juga nggak tahu law of the game. Benar. Karena ini juga penting kan, jangan sampai beda persepsi juga. Iya benar. Kembali lagi sih sebenarnya semua tim harus menahan. Kemarin juga ada sempat tim yang kalah terus ngejar supporter lawan yang intimidasi. Iya. Ada. Gue kemarin komentator, gue sampai miris sendiri gitu. Ada wasit FIFA futsal juga ngambil keputusan juga ajaib. Yang satu saling berpegangan dikasih foul dan penalti, yang satu mukul tapi nggak kena kartu merah. Padahal di tangkapan layar tuh sangat jelas. Jelas banget ya. Tapi gue nggak tahu apakah ada rules gue nggak tahu ya. Ini persepsi gue ya. Tapi menurut gue agak aneh aja. Iyalah ya kalau udah mukul ya masa ya kagak kartu merah. Mungkin yang mukul itu kan yang tadinya dihukum penalti. Yang akhirnya rame kayaknya semacam kayak balas budi. Ya bukan balas budi ya, apa menembus dosa gue nyebut. Nembus dosa ya. Ya gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu tapi ini wasit FIFA gitu loh. Iyalah, ya masa ada ya agak aneh sih. Gue kalau permainan gue gue tetap positif thinking gue. Ini balik lagi ke SDM menurut gue. Iya ya. SDM sih yang emang mereka harus mendapatkan knowledge tambahan. Ya gitulah. Rangkuman lo buat penutup Kaleidoskop ini, harapan. Ya, futsal Indonesia harus di tangan orang-orang yang emang nggak cuma cari hidup dari futsal, tapi juga wajib menghidupi futsal. Oke, itu dia Doni Zola. Tepuk tangan dulu dong di Kaleidoskop untuk futsal Indonesia sepanjang 2023. Mudah-mudahan futsal kita bisa terus berkembang, berprestasi lagi timnasnya. Walaupun agendanya terdekat apa ya timnas tuh? AIMAC itu pun kalau jadi Asian Indoor Game. Kalau ikut kita ya? Enggak, kita ikut rencananya. Tapi di Bangkok juga kayak diundur. Iya betul. Diundur ya. Oke deh, thank you. Dan Scorer, itu dia bagaimana konten Discord kali ini membahas full setahun penuh tentang futsal Indonesia. Jangan lupa untuk terus memfollow akun-akun media sosial dari Skor Indonesia, ada Instagram. Noise juga ada karena kita sudah muncul di Noise. Terus ramaikan di Noise kita.
Terus sosmed tadi ada Instagram, X or Twitter, kemudian TikTok, YouTube, jangan lupa subscribe juga. Iya, betul. Dan kalian juga kalau ada yang mau komen-komen untuk Futsal Indonesia silakan disampaikan. Silakan. Apa sih yang perlu dibenahin dari Futsal Indonesia untuk biar lebih baik lagi? Tapi belum perlu pemain naturalisasi kok. Iya, itu tuh. Belum perlu pemain naturalisasi ya. Belum perlu ya. Al-Bagir aja udah cukup bule. Iya. Kacau udah Reval Hadi emang. Oke. Gua Rasatan dan Doni Zola. Ciao.